Qul in kanat lakumud darul akhirah. Katakan, jika kalian memang mendapatkan jatah dari Allah berupa darul akhirah, surga, khalisatan min dunin nas, hanya buat kamu wahai para Yahudi tanpa manusia yang lain, fatamannawul mauta, maka mintalah kematian, in kuntum shadiqin, kalau kalian memang orang-orang yang jujur. Maksudnya begini, orang Yahudi itu mengklaim bahwa kamilah satu-satunya makhluk Allah yang bakal masuk surga. Kalian enggak. Kalian bohong semua. Muhammad dan sahabatnya enggak ada yang betul. Bagi Yahudi yang akan masuk surga adalah kami. Kata Nabi SAW, baik, kalau memang itu klaim kalian, coba kalian minta mati kepada Allah. Kalau kalian berani, in kuntum shadiqin, kalau kalian memang betul dalam klaim kalian itu. Nah itu ya, perhatikan ini. Nah bapak-bapak yang dimuliakan Allah, hadirin yang berbahagia, bapak-bapak pernah dengar namanya mubahalah ya? Mubahalah itu adalah dua pihak yang bertikai atau tiga lebih dan seterusnya. Dia bertikai gitu tentang satu masalah. Dan deadlock gitu, pembuktian apa gitu ya, nggak jelas dan seterusnya. Terutama tuduhan-tuduhan melakukan kezaliman, berbuat maksiat dan seterusnya. Pihak ini saling menuduh dan saling membela diri. Biasanya ketika deadlock tidak ada lagi yang bisa memberikan pembuktian yang baru. Yang tinggal adalah bermubahalah. Misalnya gini, kalau sampai ini betul-betul kulakukan seperti yang kamu tuduhkan, akan terjadi pada diriku dan keluargaku kehancuran seperti ini. Kadang-kadang disebut, Pak, biar kami ditabrak mobil, biar kami begitu. Itu namanya mubahalah. Nah, dalil mubahalah adalah ini ayatnya. Kalau mau catat ini dia. Ayat 94 ini. Dalil bolehnya bermubahalah. Tapi para ulama memberikan syarat-syarat dan catatan-catatan dalam pembolehan mubahalah ini. Di antaranya adalah tidak ada lagi cara yang lain kecuali itu. Karena ini efeknya dalam kasus perceraian, efeknya adalah laknat Allah, kata Nabi SAW. Misalnya begini, ini suami istri kan saling tuduh ya. Kamu ada will, kamu ada pil, baliknya gitu, wanita lain atau pria simpanan dan seterusnya, dan saling membela diri. Tidak ada bukti yang bisa aku lihat begini, enggak, saya tidak melakukan itu. Biasanya terakhir apa? Kalau tidak bisa didamaikan lagi, itu dibolehkan prosesnya mubahalah. Kamu menuduh aku begini dan begini. Kalau tidak terbukti, maka laknat Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dalilnya dibolehkan mubahalah tadi. Itu ya, baik. Coba perhatikan di sini. Ini bermubahalah pada masalah yang sakral, yaitu siapa yang kafir di sini. Kalau memang kamu Yahudi mengklaim diri kamu pemilik sah dari surga Allah Subhanahu Wa Taala dan merasa benar, coba kamu minta kematian. Kalau kamu berani meminta kematian itu, barulah kamu adalah orang-orang yang jujur. Dan ternyata terbukti dalam kisah tentang 94 ini, ketika Nabi menantang orang Yahudi itu, nggak ada yang berani. Karena kalau saja mereka mati, mereka tidak mungkin akan mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ternyata di tafsir situ disebutkan, apakah jika pertanyaan ini kan pertanyaan mubahalah dari Islam kepada Yahudi. Sekarang ini kan tantangan tentang betul enggak doktrin agama kamu, gitu kan ya? Sekarang kalau dibalik, Yahudi itu yang menentang Nabi SAW dan para sahabat. Ayo kamu aja minta kematian. Kamu kan mengklaim agama kamu benar. Itu ya, bisa dibalik sama Yahudi. Agama kamu benar. Berani kamu minta kematian? Satu. Dua. Apatah lagi dalam Islam ini, meminta kematian itu nggak boleh sebenarnya. Karena hadis Nabi mengatakan, riwayat Tabrani, khairukum, orang yang terbaik dari kalian, ada dua. Man tala umruhu wa hasuna amaluh,
yang umurnya panjang dan baik amalannya. Lah ini minta mati kan nggak boleh dalam Islam. Ya mau bunuh diri nggak boleh. Malah kita minta dipanjangkan umur. Jadi doa minta panjang umur itu sunnah. Karena Nabi yang menyuruh begitu. Kalau bisa panjang umur, kita urusan takdir lah ya. Tapi kita berdoa, ya Allah panjangkan umurku, berkahi hidupku. Karena sesuai dengan hadis Nabi. Nah ini bagaimana kita kalau ditanya dibalik begitu oleh Yahudi ke kita? Kan kamu juga mau membuktikan Islam benar, ya minta mati. Jawabannya gini, Ibnu Katsir Tafsir At-Tabari menukil pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, yang diminta oleh ayat ini baik kepada orang Yahudi dan orang Islam, kalau memang ditanya seperti itu, adalah kematian itu sendiri. Dan Nabi bisa menjamin kalau ada orang Islam mati dan dia dalam keadaan iman, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kan ada jaminan itu. Dan jaminan itu tidak ada pada masyarakat Yahudi dari Musa alaihissalam. Apa jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat yang keluar dari bibirnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Barang siapa yang di dalam hatinya ada sejumput iman, orang itu akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ditantang untuk mati, kita berani. Bukan untuk mati itu sendiri, enggak, tapi karena Nabi yang menjanjikan. Barang siapa yang menghadapi kematian dan dalam hatinya ada keimanan, insya Allah dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya dari sorotan ini. Tapi yang penting tadi juga bahwa ini jadi dalil fikih bolehnya bermubahalah. Tapi hati mubahalah itu hati-hati ya. Ini untuk masalah sakral biasanya. Dan kesian gitu. Jangan sampai kasus-kasus yang remeh-temeh bapak-bapak mubahalah.